Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang etnografi. Etnografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos dan grapen. Etnos yang berarti orang dan grapen yang berarti tujuan. Model etnografi atau etnometodologi ini memiliki model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Etnografi juga merupakan deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol, material karakteristik yang ada pada manusia. Namun, agar tidak terjadi distori data atau informasi, peneliti etnografi biasanya harus menyelupkan diri ke dalam dunia masyarakat yang akan hendak diteliti tersebut. Etnografi juga memiliki tujuan, yaitu untuk menggambarkan secara detail terkait budaya, bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan undang-undang. Berikut beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Spradley sendiri, kebudayaan merupakan seluruh pengetahuan yang dipelajari manusia dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan membentuk tingkah laku. Dan etnografi sendiri merupakan penelitian yang membahas kebudayaan, baik yang eksplisit maupun implisit. Yang kedua ada Michael Brawoy, mendefinisikan etnografi sebagai mempelajari orang di ruang dan waktu mereka sendiri, dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Yang ketiga ada menurut M. Zier, etnografi merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi tertutup dari fenomena sosiokultural. Yang keempat ada menurut Marvin Aris Oma Johnson, etnografi adalah deskripsi pada tulisan, budaya, adat, keyakinan, dan perilaku mereka terhadap informasi yang dikumpulkan melalui kerja lapangan. Yang kelima ada menurut C tahun 1998. Etnografi adalah deskripsi dan interpretasi dari kelompok atau sistem budaya dan sosial. Yang terakhir ada menurut David M. Fetterman. Etnografi adalah seni dan ilmu yang menggambarkan kelompok atau budaya. Deskripsinya mungkin kelompok suku kecil atau ruang kelas di pinggiran kota kelas menengah. Etnografi memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu etnografi realis. Karakter etnografi ini mencerminkan sikap tertentu yang diambil oleh peneliti terhadap individu yang sedang dipelajari. Etnografi realis adalah penjelasan objektif tentang situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga yang melaporkan secara objektif tentang informasi yang dipelajari dari peserta di lokasi lapangan. Yang kedua ada studi kasus. Studi kasus adalah jenis etnografi yang penting, meskipun berbeda dari etnografi dalam beberapa cara penting. Peneliti studi kasus mungkin fokus pada program, acara, atau kegiatan yang melibatkan individu daripada kelompok. Yang ketiga ada etnografi kritis. Etnografi kritis adalah jenis penelitian etnografi di mana penulis tertarik untuk mengadvokasi emansipasi kelompok yang terpinggirkan pada masyarakat. Peneliti kritis biasanya individu yang berpikiran politik. Misalnya etnografi kritis mungkin mempelajari sekolah yang memberikan hak istimewa kepada jenis siswa tertentu, menciptakan situasi yang tidak adil di antara anggota kelas dengan sosial yang berbeda, dan lebih mendominasi akan anak laki-laki berbicara daripada anak perempuan yang menjadi peserta diam di kelas. Berikut ada beberapa karakteristik mengenai etnografi. Yang pertama itu berlatar alami atau bukan eksperimen di laboratorium. Artinya berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Yang kedua, meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan.
Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan materi visual. Dan yang terakhir ada peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan etnografi, langkah penelitian, dan bentuk analisa data. Yang pertama, perubahan etnografi. Perubahan etnografi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, etnografi mula-mula, di mana seorang antropolog harus melihat alias berada dalam kelompok masyarakat yang menjadi objek lainnya. Yang kedua, etnografi modern. Etnografi modern ini berhubungan dengan sejarah kebudayaan suatu kelompok masyarakat, tetapi berfokus pada masa kini. Yang ketiga, etnografi baru generasi pertama, di mana memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana masyarakat, budaya mereka dalam pikiran mereka, dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan mereka. Yang berikut, etnografi baru generasi kedua, di mana etnografi baru generasi kedua ini sebagai proses belajar untuk dunia sekeliling dan menyusun strategi perilaku untuk menghadapinya. Yang berikut, langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian etnografi terdiri dari 6. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi, di mana pemilihan proyek etnografi ini mengidentifikasikan tujuan penelitian, desain yang digunakan, dan bagaimana tujuan tersebut dihubungkan. Yang kedua, pengajuan pertanyaan, di mana pekerjaan lapangan etnografi dimulai dengan pengajuan pertanyaan etnografi. Walaupun pengajuan dilakukan secara intensif pada saat wawancara, aktivitas ini pada dasarnya sudah dilakukan pada saat observasi. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur beragam dan intent prosedur-prosedur bervariasi sesuai tipe etnografi. Yang keempat, perekaman data. Data etnografi yang diperoleh melalui berbagai prosedur direkam dan kemudian diorganisasikan sesuai dengan jenis dan bentuknya. Yang kelima, analisa data. Analisa data ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, bertujuan untuk memberi pertanyaan spesifik yang jawabannya diperoleh melalui rekaman. Yang keenam, penulisan laporan. Penulisan laporan ini merupakan tugas utama terakhir penelitian etnografi. Laporan penelitian ini harus disesuaikan dengan tipe penelitian yang dilakukan. Ada 4 bentuk analisis data. Yang pertama, analisis domain. Nah, analisis domain sendiri adalah langkah pertama dalam penelitian kualitatif yang umumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang umum dan menyeluruh terkait situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Nah, hasilnya sendiri berupa gambaran umum mengenai objek yang diteliti dan yang diperoleh belum mendalam, namun masih di permukaan, tapi sudah menentukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Nah, yang selanjutnya ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi sendiri adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang sudah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dan dapat diuraikan secara rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Nah, hasil analisis taksonomi sendiri bisa kita sajikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis, dan simbol ataupun outline. Nah, yang ketiga ada analisis konvensional. Nah, analisis konvensional sendiri yang dicari untuk diorganisasikan di dalam domain bukanlah keserupaan di dalam domain, namun yang memiliki perbedaan yang kontras. Nah, data ini sendiri dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda
pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Nah, yang keempat ada analisis tema budaya. Analisis tema budaya sendiri atau discovering cultural themes sesungguhnya merupakan upaya untuk mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dapat ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan konvensional, maka selanjutnya akan tersusun suatu konstruksi bangunan, suatu sosial objek, atau penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka akan menjadi lebih terang atau jelas. Teman, sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai manfaat etnografi. Seperti yang kita ketahui, etnografi digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi diyakini mampu menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber. Ada beberapa manfaat dari etnografi. Yang pertama, sebagai tinjauan pustaka dalam memberikan wawasan tentang konteks sosial. Yang kedua, mengetahui jenis penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Yang ketiga, membangun pengertian sistemik mengenai semua budaya manusia dan perspektif seseorang yang telah mempelajarinya. Yang keempat, menghidupkan kembali eksistensi kelompok etnik mulai dari karakteristik, perilaku, nilai, cara hidup, bahasa, hingga budaya. Berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu adalah kelebihan. Metodologi etnografi dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam untuk menggambarkan kebudayaan tertentu. Yang kedua, mendapatkan informasi dari sumber yang utama. Yang ketiga, peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Yang keempat, akan menghasilkan penjelasan yang rinci dan spesifik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan interaksi dan sosialisasi bagi peneliti. Yang berikutnya menjelaskan kelemahan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pengumpulan data. Yang kedua, mengharuskan seorang peneliti untuk menggali pengetahuan yang lebih dalam mengenai subjek yang akan diteliti. Yang ketiga, adanya kemungkinan pengkajian cenderung mengarah pada perspektif dari budaya peneliti. Dan yang keempat, peneliti sebaiknya memiliki sifat yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi agar dapat menerima oleh masyarakat yang akan diteliti. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh etnografi. Sekarang ini media massa memiliki kecenderungan untuk memunculkan konten berkaitan dengan seksualitas. Kekuatan media massa untuk mengonstruksi hal yang ditampilkan dalam kontennya menjadi cerminan realitas di masyarakat, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, bahkan yang seharusnya belum bisa mengaplikasikannya, atau sebaliknya menyajikan sesuatu yang hiper realitas. Banyak unsur seks dalam surat kabar atau lebih dikenal sebagai koran, membuatnya berpotensi mempresentasikan erotisme melalui penggunaan bahasa oleh penulisnya. Apa yang disajikan di dalamnya merupakan hasil dari representasi mental penulis yang dituangkan menggunakan bahasa sehingga menghasilkan representasi bahasa. Elemen tersebut adalah adanya penanaman perasaan dan munculnya hasrat terhadap objek dan pengungkapan hasrat serta terdapat kisah dan atmosfer erotik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, conclusion. Yang pertama, penelitian yang menggambarkan keadaan sosial dan budaya. Conclusion yang kedua, menginterpretasikan pengalaman membentuk tingkah laku dan membahas kebudayaan. Conclusion yang ketiga, pengembangan pemahaman mendalam tentang perilaku dan interaksi manusia. Dan terakhir, conclusion keempat, 4 metode etnografi berkaitan dengan pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai budaya. Sekian dan terima kasih.